23 Bella menyedihkan. Sedang musim hujan, tidak heran jika setiap malam selalu turun hujan dengan suara gelegar dan kilat yang menyambar. Seperti biasanya aku hanya duduk di ruang tamu sambil melihat siaran televisi menenangkan pikiran sejenak, setelah deretan peristiwa yang selalu muncul di kehidupanku. Pak Sancaka, kata kaget, ketika melihat sorot lampu mobil dan bayangan hitam membuka gerbang. Breyem, suara mobil masuk ke dalam halaman rumah. Tidak ingin membuat lelaki tersebut kecewa, aku langsung membuka pintu dan menunggu ia di depan teras rumah. Berdiri di depan sorot mobil menatap seseok di dalamnya. Pak Sancaka keluar dari mobil menggunakan payung hitam dan membawa kantong kresek di tangan kirinya. Berjalan mendekatiku dengan cepat, mungkin menghindari hujan yang sedari tadi turun begitu deras. Tepat berada di hadapanku, Pak Sancaka malah diam menatapku tajam dan aku hanya bisa terpanah dengan lelaki tersebut yang terlihat begitu tampan ketika rambut belah tengahnya terkena air, seperti auranya keluar dan mempesona. Cuap, bibir Pak Sancaka mencium keningku. Mendapatkan kecupan di kening yang menandakan kasih sayang, membuatku semakin berbunga-bunga dengan perilaku Pak Sancaka yang secara tiba-tiba tersebut. Kulihat senyum tipis Pak Sancaka yang membuatku semakin salah tingkah. "Ini martabak untukmu," kata Pak Sancaka sambil menyerahkan kantong kresek padaku. Kuambil kantong kresek yang berisi martabak tersebut. "Mari masuk," ajakku dan langsung berjalan masuk ke dalam. Pak Sancaka tidak langsung masuk, ia justru menaruh payungnya terlebih dahulu dan melepaskan sepatu lalu meletakkannya di samping pintu. "Kemarin malam, Zahra kesini," kataku terdengar datar, ketika Pak Sancaka yang hendak duduk di sofa. Seperti biasanya guru satu ini selalu terlihat tenang dengan berita yang memilik permasalahan. "Mau apa dia kemari?" Suaranya terdengar datar dan terkesan tegang. "Memeriksa rumah," katanya keponakannya mau datang dari luar kota. "Terus?" tanya Pak Sancaka masih cuek, sambil melepaskan bajunya yang basah. Melihat tubuh bidang Pak Sancaka membuatku harus menelan ludah untuk kesekian kalinya, padahal tubuh tersebut sudah beberapa kali aku lihat, tapi rasanya selalu membuatku kagum saja. Aku bilang rumah ini dikontrak olehku dan Zahra percaya, terus tidak jadi ditempati keponakannya, jelasku sambil membuka bungkus kotak martabak. "Pintar beralasan juga," kata Pak Sancaka sambil memperlihatkan senyum menyebalkan menatapku, lalu ia mengenakan kaos polos berwarna merah. Guru satu ini benar-benar sempurna, meski hanya menggunakan kaos juga masih terlihat tampan, bahkan bisa dibilang jauh lebih tampan. "Aku cemburu," ketusku sambil memasukkan martabak ke mulut. Pak Sancaka mendekatiku, lalu memegang wajahku dan menghadapkan padanya. "Kenapa kamu bisa cemburu?" tanya Pak Sancaka yang berlagak sok romantis. Ku lepaskan tangan Pak Sancaka kembali memasukkan martabak ke mulut. Menunggu martabak di mulut masuk ke kerongkongan baru aku jawab pertanyaan Pak Sancaka. "Ia menceritakan semua kenangan denganmu di rumah ini, itu yang membuatku cemburu." Pak Sancaka malah tersenyum dan sepertinya senang mendengarku cemburu. Memegang remote dan mengganti siaran lalu berkata, "Aku senang mendengarmu cemburu, tandanya kau cinta padaku." Bosanku dengar kata-kata itu, "Sudah sering kata-kata itu keluar dari mulutmu," kataku menyandarkan kepala di pundak Pak Sancaka sambil melihat siaran televisi yang selalu dirubah-rubah oleh Pak Sancaka. "Ah, aku tidak pandai merayu, hanya itu yang bisa ku katakan," kata Pak Sancaka yang enggak jelas. Aku mengenduskan hidung menyinggung kata-kata Pak Sancaka.
Pak Sancaka menatapku kembali dengan senyum menyebalkannya. Kembali Pak Sancaka mendaratkan bibirnya di keningku lalu melepasnya dan kembali menatapku. Aku pulang ya, masih ada bisnis yang harus ku kerjakan di rumah, kata Pak Sancaka yang masih menghalus pipiku. Menyingkirkan kepalaku dari pundak Pak Sancaka dan memeluk bantal kursi lalu ku katakan dengan ketus, bisnis atau kangen Zahra, sindirku. Aku sayang kamu, kata Pak Sancaka kembali mendaratkan bibirnya di keningku, lalu ia berdiri dan keluar rumah. Menghalus keningku yang sudah 3 kali Pak Sancaka mendaratkan bibirnya dan menatap lelaki tersebut berjalan membelakangiku. Meski hanya kening yang ia cium, namun membuatku senang karena hal sederhana tersebut begitu istimewa bagiku. Cium kening tanda kasih sayang dari seorang laki-laki, karena tidak didasari nafsu. *****. Sejak pagi dan sampai di sekolah aku belum buka-buka HP, karena bangun kesiangan dan buru-buru langsung berangkat ke sekolah. Namun entah karena ketinggalan info apa aku menjadi pelanga-pelongo sendiri ketiak melihat ada mobil polisi dan juga ambulan di depan sekolah. Bahkan banyak siswa-siswa berlarian enggak jelas, tujuannya ke WC pojok ruang guru. "Celarisa, tunggu," teriakku memanggil Celarisa yang tidak berlari dari arah WC. Menghamprinya dengan sedikit terburu-buru lalu bertanya padanya, "Ada apa sih?" "Bella," katanya sedikit bergemetar. "Bella kenapa?" tanyaku lagi yang penasaran. "Bella dibunuh," katanya yang membuatku kaget dan tidak percaya. "Jangan bercanda," kataku sedikit ngotot. "Serius," mata Celarisa tajam menatapku. Karena tidak begitu percaya dengan yang dikatakan Celarisa, aku langsung berlari menuju WC di pojok ruang guru. Bisanya aku tidak percaya dengan kata-kata Celarisa, karena bagaimana mungkin pembunuhan itu bisa terjadi dengan mudah begitu saja di sekolah. Karena banyak siswa yang berkerumun karena penasaran dengan berita Bella dibunuh, jadi agak sulit untuk sampai ke tempat kejadian perkara. Berusaha menerobos dengan jantung yang berdebar kencang dan berharap apa yang dikatakan Celarisa tidak benar. Aku tidak peduli ketika banyak siswa yang saling sikut dan dorong. Yang jelas sekarang aku harus melihat kebenaran tersebut. "Ih, Neria," kata beberapa anak yang sudah melihat dan berbalik. Mendengar bisikan-bisikan tersebut membuat aku semakin penasaran dan juga deg-degan. "Sepertinya, isti pelakunya, pasti soal Seta," kata siswa berbisik mengosip. Dan lagi gunjingan dan gosipan para siswa membuatku semakin tidak sabar untuk melihat dan memastikan, karena semua bisik-bisik yang ku dengar mengarah pada kejadian pembunuhan dan Bella korbannya. Sampai di garis polisi, aku dilarang masuk karena sudah ada polisi yang menjaga untuk keamanan dan ketenangan. Apalagi keluarga Bella sudah ada yang datang menyaksikan dan terdengar tangisannya memilukan. Melihat hal itu aku baru percaya jika di dalam WC sana ada pembunuhan dan Bella menjadi korbannya, namun siapa pelakunya? Aku masih tidak percaya jika Isti yang menjadi pelaku pembunuhan tersebut. Polisi keluar membawa plastik putih dan terdapat pisau di dalamnya. "Pisau itu," kataku dalam hati ketika mengenali pisau tersebut adalah milik Isti, pemberian dari seseorang di hari ulang tahunnya atas namaku. Merasa semau ini terlihat mengerikan dan merasa takut, apalagi sampai terbawa-bawa karena pisau tersebut, membuatku bergemetar dan langsung mundur ke belakang. Berjalan cepat meninggalkan lokasi kejadian dengan tujuan tidak jelas. Sesampainya di parkiran motor, aku semakin kaget ketika di sana terdapat motor milik Isti yang diberi garis polisi. Jantungku langsung berhenti dan menutup mulut, tidak kusangka ternyata Isti.
Kurung siku buka kurung siku tutup titik. Bersambung.